total hari ini. Oh, 40. Wow, 40. Berapa? 42. Wah, Masya Allah. Guys, 42.000 ya. Istri saya kan punya usaha. Kalau di daerah Magelang itu tahu. Alhamdulillah keluarga saya pengusaha tahu. Jadi saya kaya dari Indonesia, bukan kaya dari sini. Di sini itu cuma mempercepat, tahu nggak sih? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Aduh, ketemu lagi bareng Davindra. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Seneng banget, udah lama nggak ketemu. 1 tahun lebih kayaknya deh ya. Kayaknya sih iya. Setelah bencana video itu. Tapi mau gimana pun, ini konten saya dan kita ambil positifnya. Jangan menyimpulkan kenapa sih harus Davindra. Iya betul. Tapi saya memilih dia. Wow, ini ngacungi jempol sih. Karena jarang banget orang Indonesia yang bisa seperti ini. Iya sih. Ngerasain nggak? Saya sebagai brand ambassadornya aja deh. Ngerasain nggak kalau kita jalan dengan pakaian yang wow gitu ya, pasti dikira orang Filipina. Iya betul. Saya udah berapa kali mendapatkan merasakan itu. Iya. Saya pernah dibully 2 kali waktu saya ke acara konser kayak gitu. Jadi mereka itu melihat kita itu kayak apaan sih? Kenapa kalian di sini di VIP, tempat kalian itu bukan di sini kayak gitu. Aku nggak sukanya kayak gitu. Berarti kesimpulannya, kalau misalkan ada orang Arab atau orang luar melihat orang Indonesia dengan berpakaian elegan, menganggapnya orang Filipina, dalam kesimpulan dalam artian orang Indonesia berarti di bawah orang-orang luar ya. Ya. Tapi kalau untuk saya itu bukan itu tidak bukan buat saya. Kalau saya emang saya orang Indonesia, I'm from Indonesia. So, jadi aku tuh nggak mau tahu kalian itu menilai negara saya seperti apa. Tapi ini this my life kayak gitu. Nah, benar sekali. Jadi kita punya passion masing-masing lah istilahnya, dan saya juga bangga kalau ada orang Indonesia seperti ini. Berarti orang Indonesia itu tidak semuanya pakaiannya biasa-biasa, rendah gitu. Dan kita bisa membuktikan bahwa orang Indonesia ya seperti ini. Betul. Apalagi di sini terkenalnya dengan sopan santunnya. Iya, betul. Sapaannya yang cepat, akrab lah sama orang lain. Apalagi dengan kita bahasa Arab kita lebih cepat daripada negara lain. Itu udah terbukti kan itu. Iya. Oke, palingnya di sini kita ambil positif dari Mas Davindra ini yang masya Allah outfitnya kita udah bisa ditotal tadi ya, kita udah bikin titik buat itu. Silahkan total di bawah, nanti silahkan DM di Ya kan TikTok sekarang saya. tanyain lagi apa kan? Iya. Oke. Kita tanya dulu. Saya tanya ya. Baik, Mas Davindra. Oke. Saya Saya totalkan sekalian ya. Ya, biar pada pingsan yang Iya. Saya totalkan ya. yang iri. Oke. Biasanya sih iri, bilang bos. Iya. Oke, saya totalkan dari bawah tadi ya kan. 499 Sepatu hari ini yang dipakai 499 real atau 500 real. Oke, celana dari Calvin 880. Wow. Harga celananya 880 real ya, bukan 1000. Kalau 1000 dikali 4 aja berapa? Oke. T-shirt dari Balmain 980. Main Paris ya. Iya. Ada tokonya di bawah kalau mau beli. Di sini ada? Ada di sini. Komplit semua ada di Gila sini. guys, tempat nongkrongnya aja ini bukan nongkrong biasa loh. Ya. Jadi kalau barang semua brand baru di Jeddah itu masuknya di Jeddah Card atau di Redmond. Iya. Oke, cincin satu ini Cartier 2.500. Wow. 2.500 real mungkin, bukan 250 ya. 2.500. Tadi next. Oke, yang ini 2.500 tuh gaji saya 1 bulan. ini 2.700 juga, ini hadiah ulang tahun ini Cartier juga. Ini Di kanan 2.700. Saya nggak suka emas, kalau emas paling kecil. Saya suka kecil kayak gitu. jadi Kalau- kayak perak-perak itu ya. Iya, kalau orang Saudi kan biasanya mereka pakai brand Cartier, Meiska kayak gitu kan. Kalung 12.000 Chanel. Geleng-geleng. Akunya aja ini hadiah ulang tahun, tapi saya tahu harganya. 12.000 real. Kali Oke. 4 berapa? 60 juta. Jangan dihitung kayak gitu nanti pusing kamunya. Iya. Siapa nanti? Kalau Ini ditunain ke rupiah loh. oke, ini Cartier juga 12.900 atau 14.000 dulu aku lupa. Pokoknya harganya sekitar 14.000 ke bawah dikit, 12.000 ke atas.
Kita ambil tengahnya aja 13.000. 13.000 guys, jam tangan. Wow. Tadi sampai mana? Ini. Oh ini Gila, hadiah. aksesorisnya aja udah gua pusing banget. Ini hadiah ulang tahun kecil kayak gini. Berarti tiap tahun emang sering dirayakan ya? Iya, ini sering banyak yang ngasih. Kecil kayak gini aja. Ini yakin nggak? Maksudnya bukan KW kan? Bukan kaleng-kaleng. Dicek deh. Dicek namanya juga ada di situ. Asli Bang, asli. Nice, yes. Oke. Wow. Saya sebutkan harganya 3.500. 3,500. Oke. Ini dicek juga kalau dibilang palsu. It's amazing. Ada apanya? Ada brandnya, Ada Meska. brandnya kelihatan nggak? Meska. Ya kan kamu kemarin ke Riyadh kamu masuk nggak? Cuman nggak berani soalnya aku cuma bawa uang 100 real. Oke. Nggak aja masuk ke tempat ginian bawa 1 real nggak bakalan dapat. Oke, saya sebutkan harganya ya. 4.500. Dicek di tokonya ada. Sampai mana tadi? Ini tas Tommy. Dari ada brandnya di sini. Aslinya ditunjukin ya karena saya juga punya sih tapi harganya yang 100 real. Ini bisa dicek mau tidak? Tommy. Iya Ini benar. asli ya. Asli. Tommy 1.700. 1.700 real. Wow, wow. Ada lagi 1.700. Masih ada lagi nggak ya? Saya nggak pakai antik. Oh, berarti totalnya hari Oke. ini yang dipakai berapa nih? Berapa Mas Hari? Kira-kira berapa? Ayo, kira-kira berapa? Ya, mungkin hampir 30. 30.000 real. Iya. 30.000 real berarti kalau dirupiahkan berapa? 120 jutaan ya? 120 juta. Ini total hari ini. Oh, wow, 40. Berapa? 42. 42.000. Wah, Masya Allah. Guys, 42.000 ya. Real ini. 42.259 berarti kalau dirupiahkan Saya sampai tersedak loh. 170 juta, guys. 170 juta. Itu Iya. Itu, share, please. Oke, kalau saya itu hobinya kayak gini. Oke. Setiap hari juga Iya. kayak gini. Iya, Mas David. Emang ini setiap hari. Setiap hari kayak gitu. Biasanya aku pakai brand. Aku suka cuma 3 brand di Saudi selama aku di Saudi. Zara, Balmain. Ada buat kayak sehari-hari gitu. Sehari-hari kalau baju tidur kayak gitulah. Kalau buat ke Pesta, acara-acara. acara-acara biasanya aku pakai Balmain atau Kelvin. Iya, kayak gitu. Ya, karena kalau Zara brand juga yang brand tapi Tapi untuk menengah lah, menengah ke bawah. saya masih mampu untuk Zara. Kalau untuk Balmain itu biasanya kita lihat aja kalau orang Saudi ke acara-acara pasti dia pakainya brand itu. Kalau enggak di Chanel, Iya. Chanel aku suka tapi jauh tempatnya di Amir Sultan, Tarik Amir Sultan. Aku lebih dekat yang di sini kan, rumah aku kan di Haisapa. Ya, kenapa sih memilih seperti ini? Gitu maksudnya memilih brand-brand yang branded lah istilahnya. Oke, kenapa Yang asli memilih juga. kepuasan batin? Bahasa, Iya, emang kepuasan levelnya batin. sedih Iya, situ. jadi saya mengupgrade. Oh, Thank you. Saya mengupgrade diri saya sendiri dari dulu kelasnya contoh apa ya? KW atau gimana? Saya nggak pernah orang tahu. Nggak pernah KW. Saya mau Zara. nanya, dari dulu sebelum dari Indo gitu. Dari Jogja, saya kayak gini juga. Dari aku pecinta Zara. Zara, H&M, aku juga suka dulu. Tapi terakhir masuk H&M itu 3 tahun yang lalu. Nah, Iya. karena itu sekarang udah murah sih. Iya. Jadi saya mengupgrade diri saya. Jadi beli. Oke. Ya, maksudnya kenapa sih memilih untuk berpakaian seperti ini? Jadi menurut saya itu apa ya? Kalau kita mau dihargai orang itu dilihat dari penampilan, oke, attitude juga perlu. Terus pembawaan diri itu kita harus bisa menempatkan di mana kita berada sama orang Indonesia, di mana kita ada sama orang Saudi. Jadi kita tuh udah ada apa ya? Trip-tripnya lah, cara tripnya itu tahu gitu loh. Kalau kita sama Indonesia kayak gitu kan biasa. Kalau kita sama orang Saudi ya karena kita terkenal ramah sama ya jangan apa ya terlalu urakan lah kayak gitu. Iya.
nggak ini nih Mas Davindra, nggak takut dibully gitu sama orang Indonesia gitu kan biasanya ini paling juga pakaiannya seperti ini tapi kenyataannya gimana Oh gitu. oke, Belum kalau masalah untuk dulu itu pasti. biasanya bisa ditanyakan ke teman-teman saya. Emang keseharian saya kayak gini, keseharian keluarga saya Indonesia kayak gini juga. Bisa dicek di PT saya atau biasanya aku aktifnya di kalau Facebook itu untuk keluarga, private itu di Facebook. Tapi kan tahu sendiri orang Indonesia kan semuanya Facebook kan. Tapi kalau kita kan mainnya di Snapchat. Keseharianku emang kayak gini. Seperti ini. Kayak Jadi gitu. kalau misalkan dibilang sama orang Indonesia sombong lah, itulah dibully, gimana cara Kalau menanggapinya? menanggapinya emang saya dari dulu sombong. Iya, emang sombong saya itu. Tapi sombongnya gini loh. Kita itu juga harus membedakan. Kalau ya kali saya ngomong sombong sama orang yang lebih tinggi dari saya, mereka tahu. Oh, nggak perlu saya ngomong keluar-keluar pun, mereka tahu. Kayak Iya, 100. Jadi kalau kita ketemu madam-madam Indonesia yang nikah asli sama orang sini tahu. Contoh tadi baru aja di Cahaya makan. Iya, makan di sana. Ada madam Saudi nikah sama orang Indonesia resmi. Ini Kak Davindra ya loh, kok aslinya kok baik banget, ramah kayak gitu. Emang kesehariannya kayak gini. Iya, emang kayak gini. Kalau untuk urakan atau suka bully itu karena mereka yang memulainya. Nggak mungkin juga saya memulai dulu. Oh oke. gitu. Nah saya justru yang mau saya tanyakan seperti itu. Tapi sebelum itu kan ini karena di TikTok biasanya emang kelihatannya seperti itu. Huru hara. Ya, mungkin itu hanya passion TikTok aja kan. Iya, betul. Kayak gimana ya? Banyak kan orang Indonesia juga Iya. emang passionnya TikTok itu emang sombong. Iya, Maksudnya bukan gimana sih? Kayak kontennya, kalau saya kontennya kan misalkan review TKW apa gitu. Kan ada di Indonesia yang kontennya memang memamerkan harta, Iya, tapi betul. memang itu konten aja. Iya, itu hanya cuma konten. Kalau untuk kesehariannya emang saya itu orangnya kayak gini. Iya. Ya dibilang ramah, saya ramah untuk orang yang ramah sama saya kayak gitu. Baik pada teman sekeliling kita aja dulu, jangan sama orang lain. Belum tentu orang lain mau baik sama kita kan. Jadi kalau misalkan ada yang bully tadi menanggapinya memang Menanggapinya tergantung juga mas. Contoh kayak gini, kalau kamu saya persilakan buka komenan di saya, sakit jantung stroke nggak kuat. Kalau saya bodoh amat, emang I don't care. Kayak gitu. I don't care. Terus gini kan, apa istilahnya? Biasanya sih sering balas-balasan juga. Iya, betul. Itu biasanya memang disenggol duluan atau memang menyenggol duluan? Oke, dalam dunia pertikaian saya itu tidak pernah menyinggol orang lain. Kecuali dia yang nyenggol saya, komen negatif ke saya. Kalau kamu punya hak untuk mengomen saya juga punya hak untuk mengomen diri Anda. Jangan salahkan saya untuk membalas 10 kali lipat. Prinsip saya, kalau kamu membuli saya sekali, saya akan balas 10 kali. Saya kejar sampai Indonesia. Itu prinsip saya. Kayak gitu. Iya. Wow. Jadi emang benar-benar nggak takut ya? Iya, saya nggak pernah. Karena memang aslinya memang maksudnya bukan Kamu tahu pernah dipanggil di KJRI. Sampai KJRI aja menaruh perhatian sama saya. memang kalau hanya di video saja kita nggak tahu lah dalamnya seperti apa. Coba kenal lebih dekat, tak kenal makanya tak sayang. Iya, betul. Tapi jangan terlalu dekat. Nanti pada ngutang duit saya nggak mau juga, Bu. Istilah bahaya kalau yang utang. Oke, sambil minum dulu, sambil ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi yang saya tanyakan ini ya. Nah, oke, Mas Davindra. Mungkin bisa dikasih masukan ya, karena kita bukan tadi kan kita udah pamer, tapi pamer supaya menjadi motivasi. Nah, bagaimana supaya bisa mendapatkan seperti ini gitu? Untuk para pejuang khususnya para perantau di sini. Bisa negara. Oke, kalau saya sih ya, kehidupan saya di Saudi itu hanya 10% dari pendapatan saya. Contoh, saya kalau punya uang 1.900 saya kirim ke Indonesia, yang 100 buat hidup saya di sini. Kayak gitu. Kalau mau tanya saya sudah punya apa di Indonesia, itu ya. Enggak, maksudnya pengen supaya motivasi, supaya yang lagi berjuang saat ini seperti kamu. Gitu. Oke. Cintai keluarga kamu dulu. Harus cintai keluarga. Itu harus mencintai keluarga. Kita itu jauh-jauh dari Indonesia dulu kan, tujuan kita untuk membahagiakan keluarga, mengangkat derajat keluarga. Saya dulu jualan gorengan loh, jangan salah. Saya tidak malu dengan pekerjaan saya jualan gorengan. Karena apa? Saya tidak pernah mau bekerja sama orang lain. Saya mau
apa ya? Saya tidak mau diatur sama orang lain. Dulu saya masuk Saudi, saya jadi tukang masak. Majikan yang nurut sama saya, bukan saya yang nurut majikan. Karena saya punya passion, saya punya keterampilan, saya mencintai pekerjaan saya masak kayak gitu. Jadi restoran dulu pertama saya kerja di Saudi itu di Gurayat, perbatasan Jordan. Perbatasan Jordan. Saya 3 tahun setengah di sana. Majikan saya itu udah lepas tangan. Restoran itu kamu kelola dari awal sel 700 real sehari, cuma 700 real yang datang ini cuma 10-12 orang, sampai saya kontrak habis 3 tahun setengah itu udah punya 4 cabang. Kalau bukan dari tangan ini bukan cuma buat ngetik ngomen kalian doang, tapi saya juga bisa punya keterampilan. Wow. Itu cintai keluarga, Ada lagi? rajin menabung dan Harus menabung. sombongkan hasil kamu. Itu aja. Sombongkan? Iya, itu sombong tuh harus wajib. Kita udah kerja capek-capek tidak disombongkan buat apa? Sah, iya. Jadi jangan memperlihatkan kayak pengen dikasihani ya. Iya, jangan dong. Jangan mau dikasihani orang. Aku nggak suka kalau ini maaf loh, di Indonesia keluarga saya, istri saya pernah ditanya sama pemerintah, dikasih bantuan. Istri saya jawab, maaf kami sudah cukup. Saya tidak mau menerima yang bukan hak saya. Itu istri saya. Kalian tidak tahu istri saya itu apa ya? Tidak pernah yang mau memamerkan, nggak seperti saya. Kalau saya emang orangnya show off, istri saya nggak mau. Dia kalau pergi biasa, nggak pernah yang show off, nggak pernah. Tapi kalau sekali keluar udah kelar. Kelar gimana? Ya kelar pada Maksudnya kelar. pada ini Iya kelar. pada ngejongking kalau di sana. Oh, kelar dari on fit Ada jebak. bisa buat beli mobil. Pada tepar gitu. Iya. Tapi kalau hari-hari biasa yang namanya ibu rumah tangga, istri saya kan punya usaha. Kalau di daerah Magelang itu tahu. Alhamdulillah keluarga saya pengusaha tahu. Jadi saya kaya dari Indonesia, bukan kaya dari sini. Di sini itu cuma mempercepat, tahu nggak sih? Iya. Ya. Contohnya, aku pengen punya rumah nih. Kalau di Indonesia kan harus nabung setahun, ya kan? Kalau kita di sini 3 bulan lah dapat, kayak gitu contohnya. Iya, cepat ya, kekayaan. Iya, kayak gitu. Oke lah, terima kasih ya. Ini jadi sekali lagi kita silahkan. Tadi kan bilangnya pamer, sombong, ya terserah nggak apa-apa. Iya. High levelnya emang di sana. Iya. Ya. Jadi gini loh, intinya itu sebelum kamu hujat orang lain, terapkanlah pada diri kamu sendiri. Kamu mau nggak dihujat kayak gitu loh. Intinya cuma satu itu. Kalau kamu mau dihujat, kalau kamu mau menghujat, kamu harus mau dihujat. Jangan mau kamu cuma ngetik doang, tapi giliran dihujat kamu sakit hati. Iya. Kamu nanti bom like TikTok saya, jangan kayak gitu. Nanti kalau saya udah bersabda, kamu kelar kayak gitu loh. Saya tahu mana yang di sini baik, mana yang buruk. Wallah ya, saya dari pertama muncul lihat dia sih it's okay, nyaman masih. Iya. Tapi cuma lihat aja komen-komennya gila pada ngebully semua. Maksudnya memang Harus. ini emang bagus gitu. Iya. Ada orang Indonesia yang seperti ini. Kalau saya lebih senang dibully loh. Baru dibully manusia kan, belum dibully Allah kan. Itu lebih baik dibully manusia. Jadi kita tahu nih. Jadi kita itu, kita nggak boleh kayak gini nih, kita nggak boleh kayak gini. Mana yang harus ditambahin kesombongannya itu tambahin lagi, ya kan? Beli barang yang lebih branded lagi. Awalnya Zara, ke Calvin, habis itu ke Balmain, habis itu Balmain ke sandal Hermes. Udah, kalau udah sampai Hermes nanti, ya kan, udah kelar. Udah mati lagi. Netizen udah lepek-lepek. Waduh, ini thank you banget ya udah hadir ke sini. Ngobrol senang banget sih. Ini senang banget kita kalau harus lanjut ngobrol dan masih banyak lagi. Iya. Kalau yang mau disombongkan ini masih banyak lagi. Lagi nih. Di rumah masih banyak. Udah banyak stoknya. Jadi kalau saya sih gini mas, Ya. oke, pesan saya buat TKI, TKW, Yang masih berjuang ya. dia yang masih berjuang, kalian jangan lupa ada keluarga kalian yang menunggu uang kalian. Jangan terlalu boros di Saudi. Jangan terlalu memuja pasangan kalian, menggelontorkan real kalian ke pasangan kalian. Ingat, keluarga kalian tuh nggak butuh yang namanya suami atau istri-istrian atau istri siri. Suami-suaminya jangan bangga di sini. Bangga ketika kamu udah megang buku nikah di Indonesia atau nikah resmi, kalau baru bangga. Keluarga kalian tuh butuh ini, butuh cuan, butuh fulus. Di Indonesia nungguin per bulan, kalau belum transfer itu kayak gitu.
setiap story aku lihat cewek Indonesia ganti ini, ganti pasangan ini, maunya apa? Biar dibilang laku gitu. Jangan. Keluarga Indonesia itu butuh cuan. Aduh, oke lah, thank you ya udah hadir di sini sekali lagi. Kita bisa mengenal orang lebih dekat. Ya, Ya. kalau ketemu langsung. Iya, benar sekali. Kalau ketemu langsung ternyata lebih akrab dan nggak boleh langsung menilai langsung dari PT-PT-nya lah, dari video-video yang lewat. Karena kenyataannya seperti ini. Ketemu langsung, diajak ngopi di tempat yang mewah. Itulah Davindra kayak gitu. Daripada bully, mendingan sini. Ayo. Komen di TikTok saya atau TikTok Mas Idai, ketemu di mana, saya belanjakan kopinya atau apa. Kalau perlu klorok juga saya belanjakan. Kalau hanya mau mati di sini, ya kan? Sianida. Jangan nanti kasus di Indonesia tidak ke Arab, klorok aja, Mas. Ya udah, thank you ya. Pokoknya sekali lagi makasih banget. Jangan lupa untuk kalian semuanya dukung terus channel ini, like dan komen dan juga subscribe, share. Saya Davindra pamit. Oke, sehat selalu buat kalian. Masalah. Wassalamualaikum. Kamu masih lanjut? Enggak, Bu. Maksudnya kan biar ada saya Oh, oke. Berarti kita harus ada bahasa-bahasa yang ini ya. Sopan ya. Iya. Kan beda channel tidak.